Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah perubahan sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Selama beribu tahun lalu, teknologi sudah dikenal oleh manusia. Hanya saja bentuk-bentuknya tidak secanggih dengan apa yang kita temukan di masa kini. Perkembangan teknologi di Indonesia sebenarnya sudah terjadi pada zaman praksara. Bukti paling tua bisa kita lihat dari adanya lukisan gua berumur 44.000 tahun di daerah Sulawesi. Kemudian ketika masuk era kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi kembali terjadi berkat pengaruh kebudayaan dari India. Memasuki era modern, masyarakat Indonesia banyak melakukan adopsi teknologi dari luar negeri, mulai dari gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, teknologi mampu mengubah dari yang sederhana menjadi luar biasa dan mampu membuat kemudahan di bumi ini, baik dari kota maupun desa. Sudah merasakan kemudahan dengan teknologi ini, seperti di desa Jontlak, Kabupaten Lombok Tengah, yang dimana dulunya para petani bersusah payah untuk memanen hasil tanaman padi mereka. Tetapi sekarang berkat adanya teknologi, mereka lebih mudah memanen hasil padi mereka dengan menggunakan alat pemanen padi tersebut. Pada tahun 2007 lalu, di mana Indonesia pernah mengalami kemarau yang panjang, sehingga banyak daerah yang harus mengalami kekeringan. Air bersih pun menjadi lebih sulit didapat. Untuk mengantisipasinya, maka tercetuslah sebuah program Desa Terbaik Teknologi Sumur di Desa Sugih Waras, Bojonegoro, Jati. Program ini terlaksana karena bantuan tenaga profesional dari Himpunan Pendudukan Pemakai Air Pump atau disingkatnya HIPAM. Tenaga ahli membantu pembuatan sumur submersible dengan kedalaman sekitar 60 meteran. Akhirnya warga Sugih Waras dapat memiliki sumber air bersih di desanya. Dengan inovasi ini, maka sudah 972 warga yang bisa menikmati kemudahan ini. 2. Biotechnology. Bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hungaria pada tahun 1917. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, tokos alat, dan logos ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungsi virus, dan lain-lain, maupun produk dan makhluk hidup seperti protein bioaktif, enzim, vitamin, asam basa organik, alkohol, dan lain-lain. EFB atau European Federation Biotechnology mengartikan bioteknologi sebagai integrasi atau perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuan ini dilakukan untuk memberikan solusi mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia pada saat ini maupun di masa yang akan datang, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan pangan, obat-obatan, penelitian yang pada gilirannya semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia. Sejarah perkembangan bioteknologi. 1. Zaman Prapasteur sebelum 1865. Perbaikan teknis fermentasi oleh mikroorganisme, misalnya minuman beralkohol. 2. Zaman Pasteur 1865 sampai 1940. Pengembangan industri fermentasi membuat etanol, butanol, dan asam organik atau asam sitrat dan asam asetat, serta pengolahan limbah secara aerob. 3. Zaman antibiotika 1940 sampai 1960. Pembuatan penisilin yang digunakan pada saat pendaratan tentara Amerika di Normandia selama Perang Dunia Kedua. Vaksin virus seperti vaksin anti-NCD, vaksin anti-polio, teknologi kultur sel hewan, teknologi fermentasi media cair, dan transformasi steroid. 4. Zaman pasca antibiotika 1960 sampai 1975.
asam amino atau asam glutamat dan lisin, eulidasi struktur DNA, protein sel tunggal, enzim untuk detergen, protein sel tunggal, biogas, dan teknologi rekombinan DNA. Yang kelima, era bioteknologi modern 1975 sampai saat ini, rekayasa genetika, zat antibodi monoklonal, hormon insulin dan hormon pertumbuhan ikan tuna, dan lain-lain. Jenis-jenis bioteknologi ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional tidak melakukan manipulasi organisme atau rekayasa, tetapi menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi yang menggunakan alat dan cara kerja yang canggih, dilakukan dalam keadaan bersih dan steril. Kualitas produk lebih baik dan kuantitas hasil produk yang dibuat lebih banyak dan terarah. Konsep penggunaan bioteknologi modern ini lebih menekankan pada bagaimana cara memanipulasi materi genetik mikroorganisme untuk menghasilkan klon yang lebih unggul. Pengaplikasian bioteknologi modern. Ke-1, cloning. Cloning merupakan istilah umum yang digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh individu yang secara genetik persis sama dengan induknya. Yang kedua ada bayi tabung. Bayi tabung adalah istilah untuk bayi yang didapatkan dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di laboratorium in vitro fertilization atau IIV. Yang ketiga ada inseminasi buatan, merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari kata lain inseminatus yang artinya pemasukan atau penyampaian. Inseminasi buatan dilakukan dengan cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim pada saat pelepasan sel telur atau ovulasi menggunakan kateter kecil. Yang keempat ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Yang kelima ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk memperbanyak jaringan sel yang berasal dari jaringan asli tumbuhan atau hewan setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan atau disagregasi secara mekanis atau kimiawi enzimatis, secara in vitro atau dalam tabung kaca. Konsep dasar dari kultur jaringan adalah sifat totipotensi sel. Keuntungan teknik ini adalah sifat tanaman sesuai dengan induknya. Perbanyakan tanaman lebih cepat dan dapat diekspor tanpa melalui proses karantina, karena tanaman hasil kultur sudah steril. Berikut beberapa contoh bioteknologi konvensional seperti tahu, tempe, keju, dan juga kecap. Dan berikut contoh bioteknologi modern, yaitu jagung transgenik dan juga ayam transgenik. 3. Nanotechnology. Nanoteknologi merupakan teknologi yang berbasis pada rekayasa material dalam skala nanometer. Konsep teknologi nano pertama kali diperkenalkan oleh fisikiawan Richard Feynman pada tahun 1959 melalui presentasinya yang berjudul There's Plenty of Room at the Bottom. Nanoteknologi dikembangkan untuk membuat bahan, perangkat, serta sistem dengan sifat dan fungsi yang baru, dengan merekayasa struktur kecil mereka. Prinsip dan alat yang sama dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang yang relevan, dan dapat membantu membangun platform integritas untuk sains, teknik, dan teknologi di skala nano. Perkembangan TIK di dunia pendidikan mampu memperjelas bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Perkembangan TIK juga mampu mendorong terciptanya metode-metode pembelajaran baru, media pembelajaran maupun sistem kegiatan pembelajaran yang sudah ada. Perkembangan teknologi mempermudah kalangan akademisi, terutama mahasiswa, untuk mengakses segala bentuk informasi tanpa adanya batasan jarak, ruang, dan waktu.
Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Referensi menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut ICT adalah suatu kombinasi antara teknologi informatika dan teknologi komunikasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK adalah teknologi media yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Penggunaan TIK sudah jelas memberikan manfaat dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini pendapat menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan meliputi: pertama, berbagi hasil penelitian; kedua, konsultasi dengan pakar; ketiga, perpustakaan online; keempat, diskusi online; dan terakhir, kelas online.